Ketika Gustavo mendengar ini, dia berseru, "Tuan, jika aku mengatakan ini, apakah keluarga Rothschild masih dapat mempertahankan hidupku?" Tama tersenyum dan berkata, "Dengarkan aku dulu." Gustavo dengan cepat menutup mulutnya dan mengangguk penuh semangat. Tama menambahkan, "Lihat, kamu hampir dibunuh oleh anak buah Stephen pada siang hari kemarin. Kau dapat meminta bantuan putramu dalam video tersebut dan mengatakan yang sebenarnya kepadanya bahwa kau hampir mati di penjara hari ini. Dan kemudian katakan padanya, seseorang dengan sengaja menjebaknya, mengatakan bahwa dia ingin membunuhmu, tetapi kamu tidak percaya apapun yang kamu katakan. Kalau begitu, katakan kesimpulanmu sendiri. Kau mengatakan bahwa menurutmu keluarga Rothschild ingin membunuhmu. Penyebabnya mereka merasa kau sudah tidak ada gunanya lagi. Dan kamu tahu terlalu banyak rahasia mereka. Jadi mereka menginginkan nyawamu, dan mereka juga dengan sengaja menjebak putramu. Jadi dalam video tersebut, kau harus menuduh keluarga Rothschild membakar jembatan dan mengkhianati kepercayaanmu. Dan pada saat yang sama, ingatkan putramu untuk waspada terhadap keluarga Rothschild. Dan yang terakhir, ingatlah, kamu harus menangis dan memohon pada putramu untuk menemukan cara untuk melindungi keselamatanmu." Gustavo bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Kalau begitu, apakah aku tidak menyinggung kedua belah pihak? Anakku sudah ingin membunuhku, tapi begitu video ini dirilis, keluarga Rothschild juga ingin membunuhku. Bagaimana aku akan hidup di masa depan?" Tama tersenyum dan berkata, "Tunggu sampai videomu dirilis. Setelah kamu keluar, keluarga Rothschild adalah orang yang paling tidak ingin kamu mati. Jika kamu mati di penjara yang diatur oleh mereka, mereka pasti tidak punya alasan, jadi mereka akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa kau berada di penjara ini. Sedangkan untuk putramu, dia pasti tidak akan berani membunuhmu saat itu. Di satu sisi, kau mendapat perlindungan dari keluarga Rothschild, dan di sisi lain, putramu juga pasti takut dengan penyelidikan keluarga Rothschild. Jika semuanya terungkap, dia pasti akan menjadi incaran seluruh keluargamu. Dan aku yakin keluarga Rothschild, yang menghadapi tekanan besar dari opini publik, pasti akan menemukan cara untuk mengetahui kebenaran masalah ini. Begitu mereka mengetahui masalah ini, putramulah yang diam-diam membuat masalah. Dan mereka pasti akan mengumumkan hasilnya secepat mungkin untuk melepaskan diri dari tekanan opini publik. Pada saat itu, situasi anakmu akan menjadi lebih pasif. Dan dia hanya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkanmu dan tidak melenyapkanmu. Dan anggota keluargamu lainnya meragukannya. Sedangkan untuk keluarga Rothschild, mereka hanya akan bekerja lebih keras untuk menyelamatkan hidupmu. Karena selama kamu hidup, mereka tidak akan pernah disalahkan karena membunuhmu. Dengan cara ini, hidup dan matimu akan menjadi ikatan di antara mereka. Selama kebenarannya belum diketahui, tidak ada yang berani membiarkanmu mati. Pada titik ini, Tama berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, jika keluarga Rothschild mengetahui kebenarannya, kau tidak perlu khawatir. Putramu akan menyangkalnya, dan semakin dia menyangkalnya, semakin kecil kemungkinan dia untuk menyentuhmu. Pada saat itu, konflik akan menjadi konflik antara keluarga Rothschild dan putramu. Jika ada konflik, kau dapat bertahan hidup dengan damai." Gustavo bertanya dengan penuh semangat, "Tuan, apakah ini benar-benar berhasil?" Tama mengangguk dan berkata dengan tenang, "Kamu harus tahu bahwa putramu sudah mulai membunuhmu. Dan begitu keluarga Rothschild mengetahui bahwa kau telah kehilangan nilainya, mereka akan meninggalkanmu. Oleh karena itu, satu-satunya caramu untuk bertahan hidup adalah dengan mencegah putramu membunuhmu. Dan pada saat yang sama, biarkan keluarga Rothschild takut akan kematianmu dan mereka akan melindungimu demi mereka sendiri. Hanya dengan cara ini kamu bisa hidup." Bagi Tama,
Gustavo telah kehilangan nilai guna setelah ia berhasil mendekati Bruno, seorang gembong obat terlarang Meksiko yang kehilangan kekuasaannya dipenjarakan oleh Amerika, dan putranya masih berpikir untuk membunuhnya secepat mungkin. Orang seperti itu sebenarnya tidak memiliki nilai praktis, kecuali kau mengeluarkannya dari penjara, bawa dia kembali ke Meksiko, dan bantu dia mendapatkan kembali kendali atas keluarga Gustavo. Tapi ini tidak hemat biaya bagi Tama. Pertama-tama, Gustavo adalah pengedar obat terlarang yang terkenal kejam. Dari lubuk hatinya, Tama tidak ingin terlalu banyak terlibat dengan orang seperti itu, terutama dari segi kepentingan. Kedua, Gustavo adalah orang yang pemerintah AS menghabiskan banyak uang untuk mengekstradisinya dari Meksiko. Upaya mengekstradisi gembong obat terlarang besar juga merupakan pencapaian besar kampanye anti obat terlarang. Demi kepentingannya sendiri, pemerintah AS harus memastikan bahwa dia tetap berada di penjara AS. Begitu dia melarikan diri dari penjara, itu akan menjadi kekalahan dalam perang melawan obat terlarang. Jika saatnya tiba, pemerintah AS akan semakin panik dalam upaya menangkapnya. Dalam hal ini, meskipun Gustavo kembali ke Meksiko untuk mendapatkan kembali kekuasaan, dia mungkin tidak dapat bertahan selama beberapa hari, dan dia akan tetap kembali ke tempat ini ketika waktunya tiba. Oleh karena itu, cara terbaik bagi Tama saat ini adalah membiarkan Gustavo menggunakan sisa energinya. Selama dia mau menggoda keluarga Rothschild, itu sudah cukup. Apalagi Tama tidak sekadar menggunakan Gustavo. Selama Gustavo berhasil menemukan kesenjangan kelangsungan hidup antara keluarga Rothschild dan putranya sesuai dengan apa yang dia katakan, kemudian dia bisa hidup dengan ketenangan pikiran. Dalam hal ini, dia tidak hanya akan memukul keluarga Rothschild, tapi juga menyelamatkan nyawanya, dan dia juga akan berterima kasih kepada Tama, membunuh 3 burung dengan 1 batu. Saat ini, Gustavo juga memahami logika dasar rencana Tama. Di masa lalu, sebagai gembong obat terlarang besar, dia tidak suka melakukan liku-liku seperti itu ketika melakukan sesuatu. Entah itu berurusan dengan rekan kerja atau dengan orang lain. Saat berhadapan dengan pemerintah, pada dasarnya dia punya 2 trik yang digunakan di seluruh dunia. Salah satunya adalah mengambilnya untuk digunakan sendiri, dan jika dia tidak dapat mengambilnya, dia akan membunuhnya secara langsung, jadi dia tidak bisa memikirkan strategi serangan psikologis seperti itu dalam pikirannya. Setelah memilah logika Tama, dia dipenuhi dengan kekaguman dan dengan cepat memuji. "Tuan, caramu ini luar biasa. Aku tidak pernah memikirkannya." Tama memandangnya dan tersenyum tipis. "Kamu tidak perlu mempelajari ini sekarang. Bagaimanapun, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari penjara ini seumur hidupmu. Selama kamu melakukan apa yang aku katakan, kamu akan bisa hidup selamanya dan berbaring di penjara ini mulai sekarang." Gustavo tertawa sinis dan mengangguk setuju. "Tuan, kamu benar. Saya hanya bisa menghabiskan sisa tahun saya di penjara ini." Tama mengangguk dan melambaikan tangannya. "Oke. Cepat rekam videonya. Biarkan aku melihat rekamannya. Kalau tidak ada masalah bisa diupload ke internet." "Oke." Gustavo buru-buru berkata. "Saya akan segera merekamnya." Konferensi video online keluarga Rothschild akhirnya berakhir. Tim investigasi yang dipimpin FBI juga telah tiba di penjara Brooklyn dan menemukan jalan rahasia dalam video di kantor sipir. Jalan rahasia ditemukan, dan Peter, yang dipenjara di bawah, secara alami diselamatkan oleh mereka. Bagaimanapun, Peter adalah seorang penjahat yang melakukan pencurian. Setelah FBI membawanya masuk, mereka tidak punya waktu untuk menanyainya terlalu banyak dan segera mengirimnya ke rumah sakit Manhattan. Bagaimanapun, Peter mengalami perlakuan tidak manusiawi untuk mendapatkan pengakuan.
Karena pertimbangan kemanusiaan, FBI harus terlebih dahulu membiarkan rumah sakit melakukan pemeriksaan mendetail terhadap tubuhnya. Dan kemudian menentukan apakah dia dapat terus menjalani hukuman normal di penjara berdasarkan kondisi fisiknya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.